Baik, saya ingin bahas tentang silaturahmi dan keutamaannya, ya Bu. Silaturahmi dan keutamaan. Ya, bahas silaturahmi karena memang kita baru kelar, ya. Ibu-ibu silaturahminya yang jauh-jauh sampai pulang kampung, masya Allah, tabarakallah. Ya, saya nggak pulang karena orang tua saya mah di sini, gitu, ya Bu ya. Baik, silaturahmi ini dia sangat-sangat dianjurkan oleh Allah, bahkan diperintahkan oleh Allah. Ada dalam surat Al-Anfal, ibu buka surat Al-Anfal ayatnya 1. Di tengah-tengah dia, ya Bu, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa atiqullaha wa atiqur rasul. Ya, fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum. Ya. Ayat 1 di tengah-tengah ya. Fattaqullaha ya, fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum. Bertakwalah, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Ya, disandingkan tuh Bu, bertakwa kepada Allah, gitu kan, perbaiki hubungan silaturahmi di antaramu. Ini dikuatkan lagi, Ibu buka lagi di surat Ar-Ra'd, ya, surat 13 Bu, ayatnya 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 13 Ar-Ra'd ya Bu ya, bukan Ar-Ra'd ya. Kadang-kadang kita ngambilnya main Ar-Ra'd aja, Ar-Ra'd. Ya. Di ayatnya yang ke-21. Ya. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Ya, jadi tadi ya Bu, ternyata disandingkan dengan beriman. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ittaqullaha wasilu arhamakum. Tadi kan fatullah, Rasulullah ittaqullaha wasilu arhamakum. Bertakwa kepada Allah, sambung tali silaturahmi sama. Ya, kalau tadi fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum, Rasulullahnya mengatakan ittaqullaha wasilu arhamakum. Bertakwa kepada Allah, sambung tali silaturahmi. Jadi dijejer, kenapa silaturahmi itu kerjaan orang-orang yang bertakwa. Nah, dan sebaliknya memutus tali silaturahmi itu kerjaan orang-orang yang dipertanyakan ketakwaannya. Bu, gak usah kuat-kuatan. Ya, alah kuat-kuatan aku kakak enak aja misalnya. Ya, jadi itu Bu, silaturahmi dianjurkan. Keutamaannya sekarang, keutamaan silaturahmi ya, salah satunya yang pertama adalah ciri orang yang bertakwa. Tadi udah sedikit dibahas, ciri orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa, dibuka lagi suratnya di surat An-Nisa surat 4 di ayat yang pertama. Boleh dibaca. Ya boleh, aku aja boleh. Sekalian manusia bertakwalah kepada Dirimu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperbangunkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan menggunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ya Bu, itu kan sudah dibahas di situ ya. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan, hubungan silaturahmi. Ya, jadi pernikahan itu bukan hanya ketemunya kita dengan suami, tapi dua keluarga yang bertemu. Nah,
suami dengan keluarga kita. Itu menyambung saling silaturahmi, menambah kekeluargaan, masya Allah. Kalau cuma nikah ketemu suami istri doang macemen ya Bu, orang udah cinta gimana? Tapi bagaimana kita mempersatukan dua keluarga ini loh? Kita bisa seperti anaknya di keluarga suami dan suami juga seperti anak di keluarga kita. Ya, saya itu anak pertama, suami bungsu. Kadang jadi tua, kadang jadi muda. Kalau di keluarga saya bude pakde gitu ya. Tapi ketika di keluarga suami kita pakde gule, anak bungsu gitu. Ini silaturahmi, ya Bu. Jadi tadi silaturahmi ini adalah ciri orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu nggak suka perpecahan, sukanya nyambung tali silaturahmi. Salah satu cirinya apa? Sebar salam, Bu, keren itu. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu ya Bu. Itu salah satunya. Ya. Dan menyambung tali silaturahmi bukan hanya tebar salam, tapi senyum. Nah, tabassumuka fi wajhi ahika sodaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Ya, jadi gampang sebenarnya tali silaturahmi itu. Ya, jalan kemana di bis kita sendirian, pura-pura aja injek tuh kaki teman sebelah kita. Maaf, ngobrol nanti kita. Ya, itu salah satunya ya Bu. Atau pura-pura apalah, kesenggol apa, maaf nanti ngobrol, bisa. Ya, itu menyambung tali silaturahmi Bu. Dan gampang banget caranya itu tadi. Kalau di sekolah itu apa? 5S ya. Salam, sapa, gitu, senyum. Iya itu. Anak-anak SD aja sekarang diajarin itu. Itu apa? Untuk apa? Mempererat tali silaturahmi. Ibu kalau saya nggak senyum kesini, ibu juga anak banget gitu. Ya. Jadi itu menyebarkan tali silaturahmi itu sapa, salam dulu ya, salam, sapa, senyum. Ya. Dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, keutamaan silaturahmi. Ya. Tadi tanda orang bertakwa dikatakan di sini adalah tanda orang beriman. Beriman pasti bertakwa. Bertakwa pasti beriman, tapi beriman belum tentu bertakwa. Ya. Walaupun levelnya nggak takwa, iman itu beriman ternyata juga salah satunya, ya Bu. Keutamaan silaturahmi di sebuah hadis itu jajar hadis 3 dibahas. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dikatakan di situ ya Bu, hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Ya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ini masalah silaturahmi semua. Ya. Jadi semua masalah silaturahmi. Ya Bu. Satu tadi, hendaklah ia memuliakan tamu. Tamu itu batasnya 3 hari. Jangan lebih dari itu. Kalau kita bertamu nginep itu 3 hari Bu. Kalau udah 4 hari udah jangan kayak tamu lagi ya Bu. Kita sudah bantu-bantu dan lain sebagainya juga. Kan kalau sehari 2 hari masih capek nih, kita pulang ke, jangan sampai kita habis pulang orang tua kita ini capek pada habis pulang dari sini nggak ikhlas tak. Kita lah yang uprak-uprak di dapur ya Bu, bukan ibu kita. Walaupun kadang-kadang pengen nih dimasakin sama mama, beda itu urusannya. Kita yang petik-petik, kita yang ini, mama tinggal gitu ya Bu. Jadi tamu itu batasnya 3 hari. Orang rumahnya ini ya Bu, memuliakan tamu itu 3 hari. Pertama wajar lah gitu ya. Kedua, ketiga, yang keempat jangan tamuan lagi, sudah keluarga itu mah gitu ya Bu. Ya kita harus tahu diri. Pembawaan lah, belanja lah.
Lanjut ya Bu tadi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Ini silaturahmi. Hadis di hadis arba'in, hadis yang lupa saya hadis yang berapa. Tetangga Bu, tetangga ini saudara kita, kerabat. Kerabat itu ada kerabat jauh, ada kerabat dekat. Kerabat jauh itu tetangga yang tidak ada hubungan darah. Kadang malah akrabat dengan tetangga ya daripada dengan saudara kita. Saudara orang upak-upak aja, berantem aja itu ada. Ya. Malah sama tetangga itu udah kayak saudara banget. Kayak pengajian begini nih, belum tentu saya ketemu sama saudara saya itu kan di ibu saya 2 kali di sini 2 sebulan. 2 kali ini bisa ketemu saya. Ada yang pengajiannya mingguan itu, Bu. Setiap minggu, setiap ini sepekan sekali kita ketemu. Udah kayak saudara, belum tentu sama saudara sendiri sepekan sekali. Ya Bu, itu. Saya aja kadang-kadang acara itu sebulan sekali. Kadang kalau udah sayanya woro-woronya telat udah gak jadi ada acara itu ketemuan sama keluarga. Karena banyak Bu adiknya itu 9, saya keluarganya 9. Ya, yang di sini itu ada 7, yang di Jawa baru 2. Kalau nggak sering kumpul ke keluarga, putus nanti silaturahminya ya Bu. Ya, jadi tetangga ini sampai Jibril itu sering kali mengingatkan kepada Rasulullah hubungan baik dengan tetangga, sampai-sampai Rasul menyangka kalau saudara itu nanti akan dapat warisan. Saking terus diingetin Bu sama tetangga. Ustazah, gimana kalau tetangga kita rese? Ada ya ujiannya ya. Ya sudah Bu, cukup say hello, ngobrol, berbagi makanan sudah, tapi nggak terlalu akrab banget. Ya, bukan memutus tapi mengurangi mudorotnya. Iya, datang ke rumahnya ngobrol pulang nangis, besok lagi datang pulang nangis. Sekwara sopo ini? Ayo. Iya, ada ya Bu, ada jamaah Ustazah cerita ini. Terus ibu datang lagi, iya saya main ke sana Mas. Sekarang yang stres siapa? Ibu apa merekanya? Kata gituin aja. Nah, ya silakan ngobrol secukupnya saja. Ya Bu, secukupnya. Ketika kita bertetangga bagaimana sih? Bagi makanan boleh gitu ya. Akrab tidak. Jaga ya Bu. Itu sebenarnya karena banyak mudorot jadi ditahan, menahan diri saja, tapi tetap melakukan tidak memutus tali silaturahmi. Ya. Tadi berkata baik atau diam. Ini juga kadang-kadang Bu, hati-hati lisan ya Allah. Kadang nggak sadar ya Bu, ceplos aja. Ada kayak model-model bluk mati lu, gitu kan ibaratnya ke orang. Dia nggak ngerasa kalau itu nyakitin orang itu ada yang model begitu. Nah yang kayak gini-gini itu nggak usah akrab-akrab sekali karena emang tipe Bu. Ada yang tipe begitu ya Bu, blak gitu kan. Kita sampai dalam dia nggak merasa apa-apa. Iya, tipe Bu. Karena tetangga bertahun-tahun namanya lebaran nggak pernah ikut salaman. Kemudian karena dia juga nggak pernah keluar. Oh. Terus bagaimana tuh? Ya, kalau misalkan saya ke rumahnya biasanya nggak berani karena orang kaya gitu kan. Oh. Emang nggak kalau nggak buka nggak ini kalau biasanya kan sawah. Tutupan terus rumahnya tutupan. Ya sudah nggak apa-apa kan ya. Nggak dosa ya. Nggak dosa. Alhamdulillah kalau saya sembarin kan dari saya tenang dosa. Aman gitu loh. Ya, jadi harus pahami sifatnya, harus pahami karakternya. Kalau memang dia nggak suka ya sudahlah ya Bu, cukup saja. Saya dulu. Iya, WA-an aja. Kalau WA dibalas alhamdulillah, nggak dibalas ya apa. Iya, sahabat Jawa ini betul. Kayaknya udah pada siap tinggal nggak diurusin orang gitu ya. Kan kita nggak perlu nggak pakai uang semuanya serba uang. Ya,
Jadi tetangga kita udah kayak saudara kenapa? Karena kita tinggal nggak bisa jalan sendiri, itu nggak bisa sholat sendiri, nggak bisa mandi sendiri, makanya dimandiin, disolatin. Nggak bisa juga jalan ke kuburan sendiri, makanya kita digotong dikuburin gitu. Jadi kita itu iya mungkin ya Bu. Dan sudah Bu, sudah cukup, nanti jadinya gibah. Ya, jadi itu ya Bu, biarkan saja sing waras ngalah. Ya, ya. Jadi tadi Bu, jadi salah satu tanda orang-orang beriman tadi 3 aja tadi masalah silaturahmi semuanya. Ya, menghormati tamunya, menghormati tetangganya, berkata baik atau diem. Ini juga salah satu etika. Ya, nggak bisa ngomong baik-baik, mending diem aja dah. Ya, aman sudah gitu. Ya, saya tuh lupa depan hadisnya apa sih? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu hadis itu 3 dijejer. Gitu. Memang itu hadisnya 3-3-nya tuh dijejer. Gitu ya. Jadi ternyata 3-3-nya bahas tentang silaturahmi. Jadi silaturahmi itu kerjaan orang beriman. Yang selanjutnya memperlancar rezeki dan menambah umur. Ini Ibu udah paham semuanya, makanya sama banget silaturahmi. Ya, jangan lebay-lebay tapi silaturahminya. Bentar-bentar yuk padangan, silakan nggak apa-apa padangan itu. Oh itu enak kok. Taman Barudak, ada Taman Kyoto. Itu saya suka gitu dengan ibu-ibu yang ngaji di saya. Yuk kita padangan. Minggu keempat kita padangan Taman Kyoto. Bawa masing-masing ngaji dulu kita tilawah, ceramah, padangan. Enak itu Bu. Iya, jadi kan ada Taman Barudak ya, sebelah sana kan barudak, kita barudak tua. Iya yang Kyoto ya Bu. Masih di depannya Bu banyak. Saya ajak kemarin juga ngaji di depannya Kyoto karena Kyotonya ditutup. Itu enak Bu, enak memang ya. Jadi dalam hadis Bu, barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya adalah ia menghubungkan tali silaturahmi. Udah paham itu mah, udah sering banget ya. Salah satunya itu ya logikanya ya Bu, ketika kita menyambung tali silaturahmi diberikan rezeki oleh Allah. Bu, rezeki itu jangan bayangannya rezeki itu uang melulu, materi melulu, sehat itu rezeki. Keluarga kita damai, sakinah, tentrem, bahagia, itu rizki Bu ya Allah. Apalagi sehat, Masya Allah. Saya kemarin kan pincang loh, ini masih sedikit-sedikit pincang. Saya ke Ciluk, jalannya itu aduh, dan nggak bisa motor masuk, mobil masuk itu nggak bisa. Jadi kita menuju ke tempat ceramahnya itu jalan kaki lumayan, ya naik lagi, naik ke tingkatnya 2, pulang-pulang nggak bisa jalan, kaki saya cenut nggak karuan Bu, sampai ininya bawah enggak, karena mungkin kalau gula itu tiap buat tapak kan juga sakit ya Bu ya. Di pucuknya ini di apa ini di tunggir sini, tumit, di tumitnya tungkak, sakit Bu ya. Itu ya Allah, itu rezeki kalau dihilangin sakitnya. Semalam dibekam tuh sampai saya nggak kuat, dibekam aja linu semua. Kata saya apa sih? Kurang kali ya. Saya nggak punya cek-cekannya lagi, kosong lagi. Ya Allah, sakit Bu. Kalau dikasih sehat itu rezeki. Saya jalan biasanya anteng-anteng saja. Kenapa kemarin 2 hari sampai ngisi majelis taklim segala itu pincang saya itu ya Allah. Itu sehat itu rezeki ya Allah. Ya. Jadi jangan bayangan rezeki itu uang melulu. Ini anak yang solihah rezeki Bu ya. Anak yang gak macem-macem itu rezeki, Masya Allah.
Kita datang ke sini nih, ini rezeki dari Allah. Kita bisa menuntut ilmu, kita bisa silaturahmi, kita bisa berjamaah. Tuh, ngaji ini bisa berjamaah, silaturahmi dan menuntut ilmu. Itu kewajiban kita. Kan kalau berjamaah itu setannya susah godanya. Ya, karena kita selalu diingetin awas kan gitu ya. Ini ya. Jadi rezeki kita itu banyak insya Allah. Kemarin ibu ngerasain loh yang jualan-jualan di Ramadan. Kenapa? Karena silaturahmi ya Bu, bisa jual banyak dan lain sebagainya. Saya kemarin juga jualan kurma itu lumayan. Biasanya saya malas udah Bu, biasanya saya jual gitu hari-hari biasa. Kemarin tuh Ramadan doang. Pesan satu dus ini, dua dus ini, udah saya pesanan itu aja yang saya ingin. Ya, jadi kan nggak berlimpah di rumah. Kalau udah kayak gini biasanya kalau saya nggak ada pesanan berlimpah kan Bu, nanti menjual lagi capek. Nah, itu salah satunya silaturahmi ya. Ini ya, dipanjangkan umurnya, pahamlah ya. Memang benar-benar panjang umur, apalagi kalau silaturahminya dengan sedekah. Ya, saya pernah ceritakan ada seorang pemuda di zaman Nabi antara Ibrahim sama Sulaiman lah, saya lupa ya, nggak saya baca lagi ya. Jadi malaikat itu dia mau nikah, pernah kan? Dia mau nikah, pemuda besok pagi itu mau nikah. Malaikat datang kepada Nabi, nggak jadi itu nikah anak muda. Kenapa? Besok pagi-pagi Allah menyuruhmu untuk cabut nyawa ini sepenuhnya. Sampai mau disampaikan itu Bu, terus masa dia nyampein orang mau meninggal gitu. Ditungguin sama Nabi itu, gak meninggal sampai nikah, sampai usia 70 tahun, 73 tahun. Ditanya kepada malaikat, engkau mengatakan gak sampai besok, pagi-pagi gak sampai nikah dia meninggal, tapi kenapa? Gitu. Sampai usianya 70 tahun gitu. Ternyata apa? Malam harinya ketika dia mau nikah itu dia mensedekahkan separuh harta kekayaannya. Silaturahmi, sedekah orang itu silaturahmi, nyenengin hati orang itu Bu. Ya Allah, ternyata dipanjangkan umurnya Bu, sampai 70 tahun itu kan panjang. Itu silaturahmi ya. Jadi benar-benar dipanjangkan umur karena memang kita nggak tahu waktu ketetapan ya Bu ya. Umur 4 bulan ditiupkan ruh itu kita nggak tahu kan ya, jodohnya siapa, matinya kapan kan nggak tahu. Dan itu bisa ternyata dengan tadi sedekah ya, silaturahmi dan lain sebagainya. Doa itu bisa merubah. Karena apa? Masih dari kodok belum kodam, masih catatan. Kalau sudah turun itu udah takdir. Ya, kan catatan kita nggak ngerti, nah itu bisa dirubah catatan itu dengan ikhtiar kita, dengan doa kita, dengan sedekah kita. Itu ya Bu. Yang selanjutnya, yang keempat. Jam 11. Ya, sedikit lagi nggak apa-apa ya. Saya mau kabur. Mau ke Tangerang Bu. Mau kumpul keluarga adik-adik saya. Yang selanjutnya silaturahmi itu membawa surga, membawa kita ke surga bagi yang mengamalkan silaturahmi. Balasannya surga Bu, la ilaha illallah. Ya. Ada hadis nih lumayan bagus. Kayak tadi nggak saya ini karena ibu udah paham. Hadis nih silakan. Seorang laki-laki bertanya, mau dicatat nggak? Oke. Seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, ceritakanlah kepadaku, ya Rasulullah, ceritakanlah kepadaku amalan yang memasukkan aku ke dalam surga. Ceritakanlah kepadaku amalan yang memasukkan aku ke dalam surga. Ya, Rasulullah SAW bersabda, engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan
menyembah Allah dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat dalam kurung sedekah, dan menyambung tali silaturahmi. Dan menyambung tali silaturahmi. HR Bukhari dan Muslim. Itu ya Allah ternyata ya. Tidak menyekutukan Allah, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Mendirikan sholat sudah kita kerjakan sholat, menunaikan zakat sudah, sedekah sudah, menyambung tali silaturahmi. Ya, yang terakhir ini apa? Urusannya sama di atas dan sama ke samping. Alhamdulillah masalahnya. Ya, ikhlasnya karena Allah kita silaturahmi. Ya Bu, yang hubungannya dengan manusia, dan hubungan dengan manusia itu nggak gampang banget. Kenapa? Kalau belum minta maaf, Allah belum maafin, itu yang berat. Dan ini masalah apa? Emosi jiwa. Ya Bu, makanya Rasul itu mengajarkan kepada kita untuk apa? Memanage emosi, memanage hati. Rasul nggak sakit karena nggak ada emosi jiwa. Ya, kadang-kadang kita bela diri Rasul, wajarlah kalau nggak ini orang dicuci. Ya Bu, hatinya sampai 2 kali sama malaikat. Ya, Rasul itu mengajarkan kepada kita itu memanage emosi kita, memanage hati kita. Kenapa? Karena kalau baik itu langsung itu baik semua. Kalau kita perasaannya baik itu baik, langsung sehat badan kita. Ya. Kalau sudah buruk udah langsung. Saya ingat banget waktu saya belum ketahuan sakit gitu ya. Sehat saja nggak rasa apa-apa. Pas saya cek 460 sekian. Kenapa saat itu juga langsung terasa yang gejala-gejala padahal tadinya nggak ngapa-ngapain. Coba. Itu jadi kenapa? Karena negatif langsung di otak kita. Aduh sakit ini. Kenapa ini bla 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 bla. Udah langsung semuanya kita rasain. Padahal tadinya juga nggak ngapa-ngapain gitu kan. Saya beli cek-cekan gitu loh, gula, agak cek-cekan apa asam urat dan lain sebagainya. Karena waktu itu kan baksos kemana-mana. Saya coba dengan yakinnya karena saya ngerasa sehat gitu. 400 sekian langsung ngedrop langsung coba. Allahu Akbar itu ya. Jadi mindset kita itu harus dirubah benar. Supaya pada sehat ini usia-usia nggak muda-muda loh, ini udah usia-usia ya. Yang muda ada sih ya, tapi dikit. Allah, sudah cepat-cepat semua, sudah lindu dan lain sebagainya. Bapak-bapak nggak ngerasain Bu, dengkulin lu nggak kayak kita yang udah lahiran itu, masa ini ya Bu ya. Baik, ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mohon maaf lahir batin. Itu saja mungkin sementara ya Bu ya yang bisa saya